Kemana lagi kita akan mencari tempat yang aman? Itulah teriakan warga Israel saat Iran kembali meluncurkan ratusan rudal balistik ke berbagai kota padat penduduk di wilayah Israel. Ledakan yang menggetarkan bumi, Iron Dome jebol total. Ini bukan film perang, ini nyata dan baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu, dengan peluncuran ratusan rudal balistik ke wilayah pendudukan, operasi respons tegas terhadap serangan biadab rezim Zionis kembali dimulai. Lapor kantor berita resmi Iran, IREA, dikutip Kamis, 14 Juni 2025. Garda Revolusi Iran dalam pernyataannya meluncurkan ratusan rudal ke Israel pada pukul 03.50 waktu setempat. Dan ini adalah serangan ke-12 yang dilancarkan Teheran terhadap Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel. Bayangin guys, dini hari yang biasanya tenang tiba-tiba berubah jadi mencekam. Hampir 700 rudal termasuk rudal balistik canggih menghujani kota-kota padat penduduk. Warga Israel yang selama ini hidup tenang pun panik berlarian ke bunker bawah tanah untuk mencari tempat perlindungan. Tapi tunggu dulu, ini belum seberapa. Yang bikin ngeri, sistem bunker dan tempat berlindung warga Israel yang selama puluhan tahun dijadikan kebanggaan ternyata tidak mampu menampung ledakan jumlah warga sipil yang butuh perlindungan. Di kota Tamra, fakta mencengangkan terungkap. Wali kota Tamra, Musa Rumi dengan gemetar mengakui bahwa hanya 40% dari 47.000 penduduk kotanya yang punya akses ke ruang aman atau tempat berlindung yang layak. Artinya, lebih dari 22.000 jiwa terancam tanpa perlindungan memadai. Di kota Batyam, pemandangan mencekam terjadi ketika puluhan rudal Iran berhasil menghantam area pemukiman. Warga yang berhasil selamat bercerita dengan mata berkaca-kaca, mereka harus berdesak-desakan di bunker bawah tanah yang pengap dan sesak. Bunkernya penuh, teriak seorang warga sambil menggendong anaknya yang masih bayi. Bayangkan betapa paniknya mereka ketika mendengar suara sirene terus berbunyi, tapi tempat berlindung sudah tidak ada lagi. Mereka semua bertanya-tanya, kapan serangan ini akan berakhir dan apakah sistem perlindungan negara mereka masih bisa diandalkan? Berdasarkan spekulasi dari para analis militer, Iran mungkin sudah memetakan lokasi-lokasi bunker strategis Israel dan dengan sengaja menargetkan area-area yang akan memaksa evakuasi massal. Strategi psikologis ini bertujuan tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tapi juga menghancurkan mental dan kepercayaan diri warga Israel terhadap sistem pertahanan negara mereka. Fakta mencengangkan terungkap bahwa standar bunker di Israel ternyata tidak seragam. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem, bunker memang lebih memadai. Tapi di kota-kota kecil dan daerah pinggiran, fasilitas perlindungan sipil masih sangat terbatas. Iran sepertinya memanfaatkan kelemahan ini dengan meluncurkan serangan ke berbagai arah secara bersamaan, memaksa warga menyebar ke bunker-bunker yang kapasitasnya tidak mencukupi. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan bahwa rudal hipersonik Fatah yang canggih digunakan dalam operasi True Promise 3 pada Kamis dini hari. Akibatnya, rakyat Israel yang bersembunyi di bunker pun tak lagi aman. Rudal tersebut berhasil menembus pertahanan udara Israel yang banyak digembar-gemborkan dan menyampaikan pesan yang kuat kepada rezim tersebut dan para pendukung baratnya. IRGC menggambarkan fase terakhir operasi tersebut sebagai titik balik dengan mengatakan bahwa pengerahan rudal Fatah generasi pertama menandai awal dari akhir bagi sistem pertahanan rudal mitos Israel. IRGC mengucapkan selamat kepada para komandan dan pejuang pasukan kedirgantaraan IRGC atas keberhasilan misi yang mulia dan membanggakan. Rudal Fatah yang kuat dan sangat mudah bermanuver berulang kali mengguncang tempat perlindungan para Zionis pengecut malam ini, mengirimkan pesan yang jelas tentang kekuatan Iran kepada sekutu Tel Aviv yang suka berperang, yang terus berkutat dalam delusi dan asumsi yang salah. Katanya, dilansir Press TV, pernyataan tersebut menekankan bahwa rentetan rudal tersebut membuktikan Iran sekarang memegang dominasi penuh atas langit Israel, dan bahwa para pemukim Israel sama sekali tidak berdaya melawan serangan presisi negeri para mullah tersebut. Menurut para ahli militer, Fatah adalah rudal berbahan bakar padat 2 tahap berpemandu presisi dengan jangkauan 1.450 km dan kecepatan terminal Mach 13 hingga 15. Kecepatan ini bersama dengan nosel bergerak yang memungkinkan rudal bermanuver ke segala arah, baik di dalam maupun di luar atmosfer bumi.
membuatnya kebal terhadap intersepsi oleh semua sistem anti-rudal yang ada. Fase ke-12 operasi tersebut merupakan yang paling intens sejauh ini dan menyaksikan rudal Iran menembus beberapa lapis sistem pertahanan udara Israel. Meskipun Israel membantah keberhasilan rudal Iran tersebut, video muncul di media sosial yang menunjukkan langit di atas Tel Aviv dan Haifa diterangi oleh rentetan rudal canggih Iran yang menerobos pencegat rudal 3 tingkat milik Israel. Di lain sisi, Iran ternyata punya senjata rahasia yang bikin dunia geleng-geleng kepala. Diperkirakan lebih dari 150.000 rudal siap diluncurkan langsung dari wilayah Iran ke kota-kota di Israel, sebagian besar dengan kecepatan supersonik hingga hipersonik. Dan yang bikin Israel makin ketar-ketir, Iran meluncurkan rudal dengan jangkauan 1.450 km bisa menjangkau pangkalan Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Artinya, Iran bisa nyerang siapa aja di kawasan itu. Selain itu, berdasarkan kabar yang beredar dan analisis para ahli, Iran kemungkinan besar lagi mempertimbangkan opsi nuklir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Iran akan memberikan balasan tegas dan terukur kepada Israel setelah serangan udara Israel menewaskan sejumlah tokoh militer dan ilmuwan nuklir Iran. Para ahli militer memperkirakan konfrontasi paling intens dalam sejarah kedua negara ini akan terus berlangsung, dan sepertinya belum ada tanda-tanda bakal berhenti. Sementara itu, dengan meningkatnya intensitas konflik dan korban jiwa dari kedua belah pihak, komunitas internasional menyerukan gencatan senjata dan deeskalasi demi mencegah meluasnya perang ke kawasan Timur Tengah. Sementara Rusia dan Cina juga dilaporkan menggelar pertemuan darurat untuk membahas krisis ini. Sobat Sumar TV, situasinya emang lagi panas banget. Dunia lagi nahan nafas nunggu perkembangan selanjutnya dari konflik Iran-Israel ini. Satu hal yang pasti, ini bukan cuma perang biasa, ini adalah pertarungan teknologi militer paling canggih di era sekarang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari kami. Klik tombol like kalau video ini bikin kalian bahagia, subscribe biar selalu dapat berita terhangat, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terakhir, tulis di kolom komentar, menurut kalian, siapa yang bakal menang dalam perang teknologi ini? Iran dengan rudal hipersoniknya, atau Israel dengan teknologi Iron Dome yang katanya paling canggih di dunia? Sampai jumpa di video berikutnya yang pasti lebih mencekam lagi.